Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan atau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat Allah, dikhususkan untuk pertemuan ketiga ya, untuk kelas 7, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Yang harus kita pahami adalah, pertama, apa itu malaikat? Bagaimana kita mengimani malaikat? Selanjutnya, apa saja sifat yang dimiliki oleh malaikat? Kemudian cara kita untuk mengikuti sifat-sifat malaikat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa atau siapa itu malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya Allah, yang bertugas untuk melaksanakan perintahnya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah membangkang sedikit pun atas perintahnya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata. Artinya, malaikat itu tidak terlihat. Dan malaikat yang paling pokok adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita mengimani kepada malaikat? Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dengan tugas masing-masing untuk mengatur alam semesta. Ya, ini yang perlu diterapkan atau yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa malaikat atau bahwa iman kepada malaikat itu adalah bukan hanya sekedar mempercayai bahwa malaikat itu ada, tetapi dalam hati harus ditegaskan bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan tugasnya masing-masing untuk mengatur alam semesta. Iman kepada malaikat merupakan salah satu pokok keimanan, yaitu termasuk dalam rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat ini dapat meningkatkan keimanan kepada rukun iman yang lainnya, ya, sebagai tahapan. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, dan selanjutnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, berikut adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat. Yang pertama, malaikat itu tidak berjenis kelamin, artinya bukan laki-laki ataupun bukan perempuan, ya, tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian yang kedua, selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Selanjutnya, malaikat itu tidak tidur,
tidak pernah berbohong, dapat menjelma bentuk seperti apa yang dikehendakinya. Selanjutnya tidak berayah dan tidak beribu. Juga yang terakhir selalu bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun jumlah malaikat itu pada hakikatnya banyak dan sangat banyak sekali. Bahkan kalau mungkin dihitung itu tidak terhitung. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 10 ya, 10 malaikat dengan tugasnya masing-masing. Yaitu yang sebagaimana kita ketahui Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, dan Malik dan Ridwan. Berikut adalah nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan para rasulnya. Yang kedua adalah Mikail yang bertugas membagi rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Yang ketiga Israfil bertugas meniup sangsakala. Yang keempat Izrail bertugas mencabut nyawa. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid itu bertugas mencatat amal baik dan buruk. Kemudian Munkar dan Nakir bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur. Yang kesembilan adalah malaikat Malik atau sering dipanggil dalam kata lain disebut dengan malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nah, selanjutnya apa saja perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat? Nah, di antaranya yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, kemudian mengunjungi orang yang sedang sakit, dan yang terakhir adalah bersedekah. Ini contoh perilaku, walaupun banyak contoh-contoh lain. Nah, sebagai tugas untuk pertemuan kali ini berikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita mengimani atau bahwa kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala selain daripada contoh yang 3 ini ya. Untuk selanjutnya, nah ini contoh gambar. Nah, di sini ada gambar tentang ketika orang sedang menjenguk orang sakit, kemudian bersedekah dan lain-lain. Adapun bagaimana kita meneladani sifat-sifat malaikat? Yang pertama, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, senantiasa patuh dan taat kepada Allah, ya, tidak pernah membangkang. Kemudian selanjutnya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa manfaatnya bagi kita ketika kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional, amanah, dan profesional. Kemudian selanjutnya, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Yang keempat, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Yang terakhir, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi contoh bagi orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi yang bisa disampaikan. Ingat, untuk tugas pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ataupun tulis di buku masing-masing yang menjelaskan tentang contoh atau berikan contoh tentang perilaku kita sebagai cerminan bahwa kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.